Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait penetapan skala produksi. Salah satu keputusan penting perusahaan adalah penetapan skala produksi. Penetapan skala produksi harus sesuai dengan jumlah permintaan pasar. Tingkat produksi yang terlampau besar bisa mengakibatkan pemborosan biaya, sebab bisa saja produk tidak terserap ke pasar. Sebaliknya, jikalau misalnya tingkat produksi terlampau kecil, maka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bisa semakin rendah. Dalam penetapan skala produksi ini, kita akan menghitung bagaimana penerimaan, kemudian break-even point atau BEP, kemudian benefit cost ratio. Yang pertama, break-even point. Break-even point ini kita membuat terlebih dahulu atau menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama adalah biaya dalam perusahaan terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Dan kemudian kedua adalah biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi. Yang ketiga, biaya tetap secara totalitas tidak berubah. Kemudian yang keempat, harga jual per unit tidak berubah-ubah selama periode yang dianalisa. Yang kelima adalah perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung break-even point ini, kita bisa menggunakan dua rumus. Rumus pertama adalah dalam perhitungan BEP ini, terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa BEP biasanya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah BEP volume produksi atau BEP unit, yang kedua adalah BEP harga. Rumus untuk BEP volume produksi atau BEP unit adalah total biaya produksi per harga penjualan. Kemudian untuk BEP harga adalah total biaya produksi per total produksi, atau dalam hal ini kalau peternakan adalah per ekor, jumlah ekor. Kemudian untuk rumus break-even point kedua yang biasa digunakan adalah kita biasanya harus menentukan dulu, yakni fixed cost-nya atau biaya tetapnya, kemudian biaya variabelnya, kemudian price-nya atau harga, kemudian sale atau penjualan. Rumus yang digunakan untuk BEP harga yakni fixed cost per price dikurang variable cost. Kemudian untuk BEP unit, rumus yang digunakan adalah fixed cost dibagi 1 kurang variable cost per sale atau penjualan. Kemudian untuk rumus yang digunakan untuk benefit cost ratio, benefit cost ratio ini adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan. Artinya, suatu usaha dikatakan layak dan memberikan manfaat apabila nilai benefit cost ratio-nya itu lebih dari 0. Semakin besar nilai benefit cost ratio, semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut. Rumus yang digunakan adalah tingkat keuntungan per total biaya. Untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk memahami rumus-rumus tersebut, di sini ditampilkan analisis usaha penggemukan. Jadi di saat kita merumuskan suatu skala produksi, beberapa asumsi yang bisa kita gunakan. Di sini diberikan contoh terkait salah satu contohnya adalah usaha penggemukan sapi. Di sini jumlah ternak atau bakalan yang dipelihara adalah 96 ekor sapi. Kemudian masa penggemukan atau periode pemeliharaan adalah 100 hari. Kemudian berat awal bakalan yakni 250 kg per ekor. Kemudian pertambahan berat badan diasumsikan 1,1 kg per hari. Kemudian harga jual pejantan nantinya atau sapi jantan finisher yakni Rp8.956.000 per ekor. Kemudian umur ekonomis kandang dan peralatan diasumsikan selama 20 tahun. Dari asumsi-asumsi tersebut dibuatkan tabel-tabel, misalnya yang pertama adalah biaya investasi. Di biaya investasi ini ada misalnya biaya terkait kandang dan peralatan, sewa lahan, dan lain sebagainya. Kemudian biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, yakni biaya penyusutan kandang dan peralatan selama satu periode, kemudian sewa lahan. Kemudian untuk biaya variabel di sini ada biaya bakalan, pembelian bakalan, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian biaya pakan, biaya obat-obatan, biaya lain yang bisa di sini adalah listrik dan air misalnya. Untuk analisa penerimaannya, di sini diketahui bahwa
penerimaan atau penjualan atau sale di sini dipelihara 96 ekor pejantan dengan harga Rp8.956.000 sama dengan menghasilkan penjualan sebesar Rp859.776.000. Untuk analisis pendapatannya, yakni biaya-biaya dikurang dengan penjualan dikurang dengan biaya-biaya, sehingga didapatkan laba di sini adalah Rp180.319.000. Nah, usaha pengemukan sapi untuk 96 ekor sapi ini menghasilkan keuntungan sebesar Rp180.319.000 per periode produksi atau selama 100 hari. Kemudian dari sini pula kita juga akan bisa menghitung benefit cost ratio. Rumus yang digunakan tadi sudah jelas dari contoh-contoh yang telah diberikan. Diperoleh bahwa nilai BEC-nya adalah 0,16. Artinya setiap Rp1.000 biaya yang dikeluarkan, usaha pengemukan sapi akan menghasilkan Rp260. Artinya usaha ini dikatakan layak karena nilai benefit cost ratio-nya itu lebih daripada 0. Kemudian analisis break-even point kita membaginya menjadi dua, yakni BEP ekor, yakni didapatkan 76 ekor, jadi jumlah minimal yang harus dipelihara adalah 76 ekor untuk menghasilkan, untuk dikatakan impas. Kemudian BEP harga, yakni Rp7.078.510. Jadi inilah harga satu ekor jantan finisher. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.